Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi bab 2 tentang koordinat kartesius. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan saya Yendida Khairunisa, NIM 19081051119 kelas 5B. Pembahasan pertama, koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang terdiri dari koordinat X dan koordinat Y yang akan menentukan suatu titik pada suatu bidang. Posisi titik ditulis sebagai pasangan berurutan dalam kurung X, Y, di mana bilangan X mewakili jarak titik dari sumbu Y dan bilangan Y mewakili jarak titik dari sumbu X. Nah, di sini ada bagian-bagian dari bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius ini terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Kemudian untuk kuadrannya ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama ditunjukkan oleh warna hijau, kuadran yang kedua ditunjukkan oleh warna ungu, kuadran yang ketiga ditunjukkan oleh warna biru, kuadran yang keempat ditunjukkan oleh warna coklat. Sekarang kita mengetahui posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang kartesius tersebut terdapat titik A, titik B, dan titik C. Titik A di sini jarak ke sumbu X sebesar 4 satuan dan jarak ke sumbu Y sebesar 3 satuan. Untuk titik B, jarak ke sumbu X 2 satuan dan jarak ke sumbu Y 6 satuan. Nah, untuk titik C ini, titik C jarak ke sumbu X sebesar 1 satuan dan jarak ke sumbu Y sebesar 5 satuan. Nah, untuk kuadrannya tadi ada 4 kuadran. Kuadran pertama, nilai koordinat X-nya positif, nilai koordinat Y-nya juga positif. Nah, untuk kuadran kedua, nilai koordinat X negatif, nilai koordinat Y positif. Untuk kuadran 3, nilai koordinat X negatif, nilai koordinat Y negatif juga. Sedangkan untuk kuadran 4, itu nilai koordinat X positif dan nilai koordinat Y negatif. Nah, setelah itu kita akan tuliskan titik koordinat A, B, dan C secara berurutan. Pertama, kita titik A dulu. Titik A berada di 3,4, kemudian titik B berada di negatif 6, negatif 2, dan titik C berada di 5, negatif 1. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan denah kotak A. Nah, di situ sudah ada denahnya. Nah, pada denah tersebut ada bangunan-bangunan. Jika bangunan-bangunan tersebut berada pada bidang kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y, di manakah letak koordinat dari bangunan-bangunan tersebut? Nah, di bawah ada denah, kemudian di sampingnya ada keterangannya ya. Untuk menjawab soalnya, terlebih dahulu kita harus menggambarkan bangunan-bangunan pada pusat kota A ke dalam bidang kartesius. Nah, di samping ini sudah ada bidang kartesius yang isinya bangunan-bangunan dari pusat kota A. Kita lihat ke tabel. Nah, di tabel ini ada bangunan toko buku, hotel, sekolah, mal, rumah sakit, dan rumah makan. Nah, untuk mencari koordinat bangunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui jarak terhadap sumbu Y dan jarak terhadap sumbu X. Toko buku, jarak terhadap sumbu Y sebesar 4 satuan. Toko buku, kemudian jarak terhadap sumbu X 1 satuan.
maka koordinatnya negatif 4,1. Nah, toko buku ini berada di kuadran 2. Selanjutnya kita ke hotel. Jarak terhadap sumbu Y sebesar 3 satuan, jarak terhadap sumbu X sebesar 3 satuan. Maka koordinat bangunannya negatif 3, negatif 3. Nah, hotel ini berada di kuadran 3. Bangunan selanjutnya, sekolah. Jarak terhadap sumbu Y 0 satuan dan jarak terhadap sumbu X besar 4 satuan. Maka koordinat bangun sekolah ini sebesar 0, yaitu 0,4. Kemudian mall. Jarak terhadap sumbu Y sebesar 3 satuan, jarak terhadap sumbu X sebesar 2 satuan. Maka koordinat bangunannya 3,2 berada di kuadran 1. Kemudian rumah sakit, jarak terhadap sumbu Y 7 satuan, jarak terhadap sumbu X 3 satuan, maka koordinat bangunannya 7,3. Rumah sakit berada di kuadran 1 ya. Kemudian rumah makan, jarak terhadap sumbu Y 4 satuan, jarak terhadap sumbu X 2 satuan, maka koordinat bangunannya 4, negatif 2. Rumah makan berada di kuadran 4. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini pertanyaannya yaitu gambarlah titik-titik 2,1, 4,1, 4, negatif 1 dan 2, negatif 1 pada bidang koordinat. Bangun apakah yang terbentuk apabila titik-titik itu dihubungkan? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita terlebih dahulu membuat bidang kartesius. Kemudian, titik-titik yang terdapat pada soal kita lambangkan. Misalkan dengan huruf P atau titik P ini untuk titik koordinat 2,1. Kemudian Q untuk titik koordinat 4,1, R dengan titik koordinat 4, negatif 1 dan S 2, negatif 1. Setelah itu kita gambarkan pada bidang kartesius. Nah, sehingga didapat bidang kartesius dan titik-titik yang ada di dalamnya seperti pada layar ya. Nah, kalau sudah, kita hubungkan ke 4 titik tersebut. Titik P ke titik Q, kemudian ke titik R, kemudian ke titik S, dan akhirnya ke titik P. Maka terbentuklah bangun datar persegi. Untuk materi tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti di akhir presentasi ya. Selanjutnya kita ke materi yang akan dibahas oleh Zulfiah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, kalian udah paham belum mengenai jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau belum, kalian ulangi materi sebelumnya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Disajikan juga sebuah gambar, yaitu koordinat kartesius, di mana terdapat titik 0 atau titik asal dan titik P, di mana terdapat koordinat X dan koordinat Y. Nah, gambar tersebut menunjukkan jarak dan posisi pada suatu titik asal, yaitu 0,0 terhadap titik tertentu, guna menentukan letaknya. Mulailah dari titik 0, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan, yaitu sumbu Y, lalu bergerak ke atas, yaitu sumbu X. Nah, di sini disebut sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut.
Nah, di sini kan ada koordinat kartesius ya. Kakak analogikan bidang koordinat kartesius ini sebuah acara, di mana acara 17-an atau 17 Agustus. Nah, biasanya di acara tersebut ada sebuah panggung, pintu masuk, tempat parkir, kantin, meeting point, pusat informasi, dan toilet. Nah, di sini ada titik-titik ini ya, yang merupakan tempat tertentu. Nah, di sini itu titik pusatnya itu meeting point. Perlu kalian ketahui, seperti yang sudah kakak jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu pergerakan kanan ataupun kiri merupakan pergerakan terhadap sumbu Y, yaitu nilainya koordinat X. Kemudian pergerakan ke atas dan atau ke bawah merupakan pergerakan terhadap sumbu X, yaitu nilainya koordinat Y. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kakak misalkan ya, ada dua sahabat yaitu Dinda dan Desi yang telah berada di lokasi pentas 17-an. Dinda berada di kantin. Kantin mana? Ini. Ada di sini ya. Sedangkan Desi berada di pusat informasi. Di sini. Dinda di kantin dan Desi di pusat informasi. Nah, mereka berdua itu sepakat untuk bertemu di meeting point. Di mana meeting point? Nah, di sini. Yaitu titik asal. Kemudian tunjukkanlah posisi meeting point terhadap tempat Dinda dan Desi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat Dinda dan Desi. Sebelum ke Desi, kita ke Dinda dulu. Nah, ini posisi Dinda itu di mana? Di kantin. Akan bertemu di meeting point. Nah, jarak kantin ke meeting point itu berapa sih? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, berarti ke arah kanan. Atau ke kiri dari sini nih, bisa dari sini 1, 2, berarti 2 satuan ke kiri. Selanjutnya 2 satuan ke bawah, 1, 2, berarti 2 satuan ke bawah. Maka didapat sebuah titik koordinat, yaitu -2 dan -2. -2 ini itu koordinat X ya, di sini koordinat X, nilainya -2, dan -2 ini itu koordinat Y, di sini sumbu Y. Oke, selanjutnya kita akan menentukan posisi Desi. Desi letaknya di mana? Pusat informasi. Pusat informasi itu jaraknya berapa? 1. Oke ya, 1. Kita tulis 1 satuan ke kiri. Kemudian 2 satuan ke atas. Maka didapat sebuah titik koordinat, yaitu -1 dan 2. Di sini ya. Karena sumbu X-nya itu -1 dan nilai Y-nya itu 2. Paham ya? Oke, selanjutnya terdapat sebuah contoh soal di mana kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Nah, kita baca bersama-sama. Tentukan posisi titik A, yaitu 3,5 terhadap titik asal, yaitu 0,0. Nah, dijawab nih. Karena terhadap 0,0, maka mulailah dari 0,0 menuju titik A. Kalian ilustrasikan sendiri ya, atau kalian juga bisa digambar di buku, atau buku gambar juga boleh. Nah, kita misalkan di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Jadi, posisi titik A terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maka didapat sebuah titik koordinat, yaitu 3,5. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal posisi titik terhadap titik asal, yaitu A dan B. Nah, di sini itu ada sebuah ilustrasi lagi. Disajikan sebuah ilustrasi di samping.
Maka tentukanlah posisi tenda 4 terhadap kolam. Mana tenda 4? Di sini. Nilainya di -2 ya. Kemudian kolamnya di sini. Untuk penyelesaiannya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti itu. Ada tenda dan juga kolam. Posisi tenda terhadap kolam kita jawab bareng-bareng. Karena terhadap kolam, maka mulailah dari kolam ke tenda, dari kolam ke tenda. Oke ya. Sehingga posisi tenda 4 terhadap kolam adalah 3 satuan ke kiri dari sini. 1, 2, 3 dan 1 satuan ke bawah. 1. Oke ya, 1 satuan ke bawah. Maka didapat sebuah titik koordinat yaitu -3, -1. Cukup sekian materi dari kakak. Apabila kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan di akhir presentasi ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya yang akan dibahas oleh Dewi Lestari. Silahkan. Oke, saya Dewi Lestari dengan NIM 1908105105. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalian masih ingat gak sih pada bidang koordinat kartesius ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar atau sumbu horizontal yang disebut dengan sumbu X, sedangkan sumbu yang tegak atau vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, coba perhatikan gambar ini. Oke, jika kita perhatikan gambar tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa garis A1 dan garis A2 ini sejajar dengan sumbu X, dan garis A1 dan garis A2 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, koordinat titik-titik yang dilalui oleh garis A1 ini adalah sebagai berikut, bisa kalian lihat. Dan kita cocokkan lagi dengan gambar yang tadi ya. Kemudian koordinat titik-titik yang dilalui oleh garis A2 ini, nah, sebagai berikut bisa kalian lihat di sini dan kita cocokkan lagi dengan gambar yang tadi. Oke. Dan diperoleh gambar seperti ini. Nah. Oke, coba kita perhatikan lagi gambar ini. Nah, jika kita perhatikan lagi, pada gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa garis B1 dan garis B2 ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Koordinatnya ini yang dilalui oleh garis B1 adalah sebagai berikut: 1,3, 1,2, 1,1, 1,0, 1,-3, 1,-2, 1,-1. Dan koordinat titik-titik yang dilalui oleh garis B ini adalah -2,2, -2,1, -2,0, -2,-1, dan -2,-2. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, coba kita perhatikan lagi. Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah ada garis N1 dan garis N2. Dengan titik koordinat N1-nya ini ada -2,6, -1,4, 0,2, 1,0, 2,-2, -4,3, -6,4. Dan N2-nya ini -4,6, kemudian -3, -4, -2, -1,0, 0,2, 1,4, dan 2,6. Nah, misalkan ada contoh soalnya ini bagaimana sih menggambar garis I yang melalui titik A 3,5 tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi penyelesaiannya yang pertama itu adalah kita harus tentukan dulu koordinat titik A 3,-5 terlebih dahulu. Kemudian ternyata kita dapatkan nih koordinat A ini 3,-5 ini berada di kuadran yang keempat.
Nah, karena titik A tersebut tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka titik A ini merupakan titik yang akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, jika kita gambarkan ini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Coba kita kaitkan dengan definisi yang tadi ya, biar lebih jelasnya. Untuk bab 2 tentang koordinat kartesius, dengan 3 subbab sudah kami sampaikan materinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.